Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kasih setianya di dalam hidup kita. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberkati kami sampai saat ini. Kami melihat dan merasakan kasih setiamu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius 16 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu bagian yang kita baca ini berbicara tentang pemberitahuan pertama, ya, tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini ada satu kisah yang diceritakan bagaimana seorang Petrus yang baru saja dipuji oleh Tuhan karena apa yang dikatakannya itu di dalam bimbingan Bapa. Dan kemudian Petrus juga diberikan beberapa kepercayaan untuk mengerjakannya. Tetapi di bagian selanjutnya ketika Yesus menceritakan tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan, Petrus berbicara kepada Yesus supaya Allah menjauhkan hal itu, di mana hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara, sesuatu yang sangat wajar bagaimana seseorang mengharapkan sesuatu yang baik terjadi. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa tidak selalu kita akan menghadapi sesuatu yang baik. Ada hal-hal yang bisa jadi menurut pandangan kita itu tidak baik, saudara. Dan tentunya kita akan menghadapinya. Tidak banyak hari ini orang bertahan di dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan, baik itu penganiayaan, baik itu penderitaan yang dialaminya. Nah, saudara, seringkali hal-hal ini bisa melemahkan iman kita. Kadang kita hanya memikirkan tentang kepentingan kita. Kita lupa bahwa hidup kita ini bukan berbicara tentang saya, tapi berbicara tentang Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menegur Petrus, Dia berkata, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan, masalah, permasalahan dalam hidup ini, apakah yang menjadi pemikiran kita? Apakah kita sedang memikirkan apa yang dipikirkan Allah, di mana Tuhan Allah kita mengizinkan hal ini terjadi, yang tentunya tidak akan berlalu begitu saja. Pasti ada maksud dan pesan Tuhan di dalamnya. Tetapi tidak sedikit orang juga memikirkan tentang dirinya, tidak mementingkan apa yang menjadi pekerjaan Allah. Misal kehadiran kita di tengah komunitas, banyak orang yang belum percaya. Mungkin ada rasa tidak nyaman, tidak enak, begitu ya. Tapi saudara perlu tahu bahwa tidak kebetulan kita ada di tengah komunitas seperti itu, di mana Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, ya, sebagai garam dan juga terang dunia itu dapat menjalankan fungsinya. Jadi
Tidak kebetulan, mungkin saudara hari ini hanya orang Kristen sendiri, hanya orang yang percaya sendiri di kantor, di tempat bekerja, atau di lingkungan di mana saat ini saudara berada. Percayalah ada tugas dan maksud Tuhan menempatkan saudara. Selama saudara memikirkan apa yang Allah pikirkan. Bukannya sekedar menghindari dari komunitas ya, tetapi benar-benar saudara menyadari bahwa ada satu tugas yang sedang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu saudara, penting sekali yang kita pikirkan bukan memikirkan apa yang menjadi pemikiran manusia, tetapi pikirkanlah apa yang Allah pikirkan, yang itu bisa untuk kita kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, di mana setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib, dan mengikut aku. Satu tantangan di mana ketika kita mau menjadi murid Tuhan. Saudara, di satu kelas kuliah biasanya itu ada dua macam jenis murid atau jenis mahasiswa. Yang pertama memang mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut dengan berjuang ya, berusaha mendapatkan nilai dari mata kuliah itu. Tetapi di dalam kelas juga ada istilah kata itu seperti mahasiswa pendengar. Dia hanya mendengarkan saja, dia tidak mengerjakan tugas, tetapi konsekuensinya memang dia juga tidak mendapatkan nilai. Nah, hari ini saudara, ketika kita menjadi murid Tuhan, apakah kita hanya sekedar ya menjadi murid yang hanya mendengar firman Tuhan, bersukacita, berbahagia karena kita mendapatkan ilmu, pengetahuan yang baru? Atau kita mau selain mendengar firman-Nya, kita menggumulinya, kita juga mau melakukannya. Mahasiswa pendengar, dia hanya mendengar. Bisa bertanya? Bisa. Tetapi dia tidak mengerjakan tugas dan tentunya dia tidak mendapat nilai. Berbeda dengan mahasiswa yang memang sungguh-sungguh dia mau belajar dengan sengaja mengambil mata kuliah itu, dia juga mengikuti tugasnya, mengerjakannya, ada ujian yang dia jalani, dan tentunya dia akan mendapatkan nilai yang akan menunjang studinya. Nah, bagaimana ketika kita mengikut Tuhan? Apakah kita hanya sekedar ikut-ikutan, ya aku jadi orang Kristen, begitu ya? Atau kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Nah, kalau saudara mau, ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Yang pertama, saudara harus siap menyangkal diri. Kalau di dalam kehidupan nyata, saudara, umumnya orang diajak untuk mementingkan diri, ya. Bagaimana segala sesuatu berbicara untuk saya. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini kita diingatkan, kalau engkau mau ikut Tuhan, engkau siap nggak menyangkal diri? Menyangkal diri berarti kita siap mati, saudara, untuk Tuhan. Apakah saudara siap untuk hal ini? Kalau kita belum mati, saudara, nggak bisa kita ikut Tuhan dengan baik. Kita akan mudah sakit hati, kita akan mudah kecewa sama orang, kita akan mudah sakit hati kepada orang. Tentunya kita nggak bisa menjadi murid yang baik. Tapi kalau kita sudah mematikan diri kita, orang mau tidak anggap kita, orang mau pandang kita sebelah mata, orang tidak hargai kita karena kita hidup dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan, saudara, nggak ada masalah kalau kita sudah menyangkal diri. Ya, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Tentunya perkataan dan perbuatan itu sesuai. Nah, saudara, untuk kita menjadi murid, ya, yang sungguh-sungguh murid, kita harus siap menyangkal diri kita. Yang kedua, saudara, dikatakan memikul salibnya. Salib, saudara, berbicara tentang penderitaan. Apakah orang Kristen harus menderita? Saya bilang tidak. Walaupun banyak orang Kristen menderita. Tetapi saudara, tidak harus saudara menderita baru saudara dikatakan sebagai orang Kristen. Atau sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, kalau kita melayani dengan penuh penderitaan, baru kita dikatakan melayani dengan baik. Tidak harus, saudara, ya. Kita orang Kristen, orang yang percaya memang harus siap menderita. Tetapi tidak harus menderita baru kita dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, ya. Ada orang-orang tertentu sengaja, saudara, ya, menderita supaya apa? Supaya dianggap dia sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan yang luar biasa. Kemarin, saudara, saya berkesempatan mengunjungi saudara-saudara yang kena dampak rob, ya, di daerah Raden Patah. Nah, di satu jalur itu saya hanya berjalan itu kurang lebih ya hampir sepinggang, saudara. Ini jalan yang satu.
Nah, jalan yang satunya itu hampir sedada. Teman saya menawarkan, "Pak, mau lewat mana?" Saya bilang, "Mana yang cepat, mana yang aman." Nggak mau nyoba, Pak, jalan yang lebih dalam supaya ada tantangannya. Dalam hati saya berpikir, ya tidak harus begitu. Kalau bisa yang aman, kita cari aman, Pak. Nah, saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Tidak harus saudara mengalami penderitaan, ya, dan disebut menderita, baru saudara akan disebut sebagai pengikut Tuhan yang luar biasa. Jika memang tidak harus menderita, saudara, tidak harus kita memilih jalan itu. Tetapi kalaupun kita menderita, kita sudah siap. Demikian juga ketika kita pikul salib. Jika memang salib itu harus kita pikul, saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, kita harus siap. Tetapi tidak perlu juga kita mencari-cari salib supaya kita kelihatan lebih rohani. Begitu juga yang ketiga, saudara. Selain menyangkal diri, pikul salib yang ketiga adalah mengikut aku. Mengikut aku artinya apa, saudara? Mengikut aku berarti kita ikut caranya Tuhan. Cara mainnya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, waktu kita ikut Tuhan bukan ikutin caraku. Bukan ikutin kemauanku. Aku maunya begini, aku sukanya begitu. Tidak, saudara. Ketika saudara berkata aku mau ikut Tuhan, berarti kita akan ikut cara mainnya Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bermain ketika menghadapi situasi kondisi seperti itu? Itu yang kita lakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kita kerjakan. Bukan apa yang menjadi kehendakku atau kehendak golongan saya, tidak. Tapi saya akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mengikut aku berarti kita akan ikut caranya Tuhan, cara mainnya Tuhan, dan kehendak Tuhan apa yang ada di dalamnya. Hari ini banyak orang Kristen ikut Tuhan, tetapi di dalam menjalankannya masih dipenuhi dengan keakuan di dalam dirinya. Kalau kita belum bisa mati di dalam Kristus, saudara, kita nggak akan pernah bisa sangkal diri. Kita nggak akan pernah pikul salib. Apalagi kita akan mengikuti cara mainnya Tuhan. Kira-kira, saudara, kalau saya dalam posisi ini, Tuhan juga di posisi itu, apa yang akan Tuhan lakukan? Itu paling tidak menjadi alat ukur kita. Kalau aku di posisi seperti ini, dan Tuhan di posisi seperti ini, kira-kira apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Paling tidak, saudara, kita akan mengukur kehidupan kita dengan cara yang demikian. Mengikut aku berarti kita akan ikut cara mainnya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, kita juga akan melakukannya. Mari saudara, 3 hal ini boleh mengingatkan kita di dalam kita mengikut Tuhan. Saudara, siapkah saudara menyangkal diri? Ini tidak mudah. Tetapi kalau saudara sudah siap menyangkal diri karena menyadari hidupku milik Kristus, saudara akan siap melayani Tuhan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Demikian juga dengan kita memikul salib, saudara akan siap. Entah itu penderitaan, entah itu pergumulan dalam hidup, entah itu tantangan, saudara akan siap. Karena saudara tahu bahwa Yesus lebih dahulu memikul salib yang bukan seharusnya dia pikul, tetapi karena dosa dan pelanggaran kita. Dan biarlah setiap kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar pengikut, tetapi kita sungguh-sungguh menjadi muridnya yang terus memuridkan dan menghasilkan murid. Dan kiranya renungan hari ini boleh menolong dan memampukan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau memanggil kami untuk kami mengikut Engkau. Biarlah setiap kami berani menyangkal diri kami, memikul salib, dan ikut cara mainnya Tuhan. Ampuni kalau dalam hidup kami seringkali kami masih memaksakan apa yang menjadi kehendak kami. Kami masih mengerjakan agenda kami. Kami masih mengerjakan apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kami. Dan kami tidak memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami. Ampuni ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini terus berjuang untuk tetap menyangkal diri sebagai murid Kristus. Mereka siap pikul salib dan mereka siap mengikuti Engkau dengan cara-Mu ya Tuhan. Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami semua. Dan tolonglah setiap kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh mengerjakan bagian ini dengan baik. Tuhan, terima kasih. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami penderitaan karena Injil, mengalami penganiayaan, ketidakadilan. Kami berdoa,
Tuhan lawat dan hiburkan mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami kasih karunia dan kemurahan yang daripada Tuhan. Berkati para hamba-hambamu dimanapun berada yang harus terus menjadi saksi Tuhan di segala profesi yang mereka kerjakan, kiranya juga diberkati Tuhan. Ini doa seru kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Biar setiap kita boleh didapati tetap setia sebagai murid-murid Kristus yang menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. Jika saudara diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan kepada orang-orang yang saudara kasihi dan mengasihi saudara, dan kiranya boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.